Bab 421. Perbedaan antara ketiga akun tersebut sangat besar. Yang paling banyak adalah akun yang bisa dia peroleh ketika dia mencapai level Tuan Domain. Di dalam akun itu adalah semua sisa uang gurunya di akun bintang 5 itu. Saya sangat menyesal, tapi itu tidak mungkin, kata Babata. Klon-klan Mosha saya adalah alam semesta tingkat 2. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berkata. Tidak, Luo Feng, apakah kamu sudah lupa? 3 akun yang ditinggalkan guru Anda tidak hanya memiliki persyaratan kekuatan. Mereka juga meminta Anda untuk membuka akun secara pribadi, dan selama waktu itu, akan ada pemindaian energi roh. Itu harus menjadi energi roh dari bentuk planet Yunmo sebelum akun dapat dibuka, kata Babata. Luo Feng mengerutkan alisnya, klon-klan Moshan akan menggunakan energiku, itu dapat dengan mudah menggunakan energi rohku. Salah. Klan Mosha adalah bentuk kehidupan energi, bentuk aslinya adalah kristal kehidupan. Itu tidak memiliki energi roh sama sekali. Bagaimana itu bisa menggunakan energi roh Anda? Kata Babata. Luo Feng tercengang. Bentuk kehidupan daging dan darah, apakah itu manusia atau binatang luar angkasa, selama mereka berjalan di jalan yang sama, mereka semua memiliki energi jiwa dan roh. Energi roh adalah bagian dari jiwa. Bentuk kehidupan energi bagaimanapun sangat berbeda, intinya adalah kristal kehidupan, bukan energi roh sama sekali. Sama seperti ras robot, mereka pada dasarnya adalah yang hidup. Mereka sama sekali tidak mengandung energi roh. Karenanya, kembali ke dalam kapal planet Yunmo, ketika master planet Yunmo Huyanbo dan bawahannya yang tak pernah mati semuanya meninggal, hanya Babata yang selamat karena dia adalah yang hidup. Bentuk kehidupan berbeda dalam banyak hal, bahkan masa hidup pun berbeda. Hidup, bahkan jika mereka tidak menjadi abadi, mereka masih bisa terus hidup, seperti Tuan Wu itu. Sial. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku masih berpikir. Ini sangat mengecewakan saya. Luo Feng tidak berdaya. Dasar brengsek, jangan terlalu serakah. Babata berkata, tubuhmu adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta. Dan Anda memiliki klan Moshan, pembunuh terkuat di alam semesta. Anda sudah mendapatkan banyak keuntungan. Namun, Anda merasa kecewa dengan sampah seperti itu? Saya belum pernah bertemu orang dengan kombinasi yang begitu sakit sebelumnya. Haha. Luo Feng tertawa. Binatang bertanduk emas dan klan Mosha, keduanya sangat langka bahkan di seluruh alam semesta. Banyak yang abadi bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan Luo Feng berhasil mendapatkan kedua tubuh itu adalah keuntungan besar sama sekali. Baiklah, saya akan terus berlatih terbang. Luo Feng tertawa, menjadi seberkas cahaya dan menuju celah di permukaan Mars tempat kapal alam semesta berada. Dia memasuki kapal dan menghubungkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta maya, rumah jagal Pulau Black Dragon Mountain. Muncul. Setan kecil Babata melambaikan tangannya dan segera ruang di sekitarnya melengkung, sebuah pabrik mesin besar muncul. Di dalam pabrik itu ada mesin jebakan buram yang tak terhitung jumlahnya, semuanya disiapkan sebelumnya. Hanya dengan sekali lihat, seluruh pabrik tampak seperti sarang lebah. Karena penuh sesak, dengan sedikit kecerobohan, seseorang akan dengan mudah menabrak beberapa mesin. Ini adalah ujian untuk level pertama dari teknik 10.000 benang, gerakan 1 benang. Babata menunjuk pada apa yang tampak seperti jaring mesin yang tak terhindarkan di hadapan mereka, jika Anda mampu merebut 3.189 bola merah di dalam pabrik ini tanpa menyentuh salah satu mesin atau terkena serangan mereka, maka Anda akan dianggap mencapai level 1 utas. Dimengerti? Luo Feng mengangguk. Iya. Sejak kegagalannya dengan Rong Jun sebelumnya, Luo Feng telah mempertimbangkan dengan keras dan menyadari bahwa sebagai pengontrol pembaca roh yang kuat, dia harus sangat kuat dalam terbang. Energi manusia ada batasnya. Seseorang tidak bisa menjadi pembaca roh dan pejuang, biasanya mereka akan fokus pada salah satunya. Tentu karena dia menekankan sisi pembaca roh, dia harus menekankan terbang. Pertempuran punya tekniknya sendiri. Teknik penyihir dalam pertempuran, seperti jejak jiwa, adalah contoh dari sisi itu. Untuk pengontrol, 9 level persenjataan Nanshen adalah bentuk teknik pelatihan. Pertahanan punya teknik sendiri juga. Dalam hal jiwa, pagoda kosong, dan pertahanan fisik, dia bisa mengandalkan senjata dan pelindung untuk bertahan. Adapun gerakan. Cara pergerakan petarung juga memiliki teknik yang berbeda. Seorang pembaca roh yang menginjak senjata roh untuk terbang juga memiliki tekniknya sendiri. Bahkan sampai pada titik di mana, menjinakkan binatang buas, kerasukan, memperbudak, dan teknik lain yang berbeda DLL, memiliki teknik terbaik atau optimal mereka sendiri. Jumlah hukum asal sendiri hanya sedikit. Namun, hukum asal terkait dengan budaya dan pengetahuan. Dengan memperoleh pengetahuan tentang budaya dan pengetahuan yang berbeda ini, beberapa bisa menjadi kuat sementara yang lain mungkin tetap biasa saja. Satu teori mengatakan bahwa teknik ini adalah cara untuk melepaskan kekuatan penuh dari hukum asal. Persenjataan Nanshen mampu melepaskan kemampuan pertempuran terbesar hukum asal. Jejak jiwa juga mungkin. Pagoda kosong juga mungkin. Ruang mutlak juga dimungkinkan. 10.000 tas juga mampu. Dulu ketika dia dikalahkan oleh Rong Jun, Luo Feng pertama kali menanyakan pendapat Babata. Oleh karena itu, dia akhirnya memilih senjata roh tingkat 5, pesawat ulang-alik awan gelap dan juga memilih teknik terbang pembaca roh 10.000 benang. Gurunya, Master Yunmo Planet, sebagai pembaca roh yang kuat, tahu banyak teknik terbang. Namun, Luo Feng memilih salah satu yang berbeda dari gurunya.
Gurunya Hun Yanbo berlatih dalam teknik terbang kontrol luar angkasa saat itu. Dalam hal kekuatan, keduanya sebanding. Namun dalam hal seberapa umum mereka, space control jauh lebih langka, sementara 10.000 utas adalah keterampilan yang tersebar luas, banyak yang tidak mati mengetahuinya. Namun itu tersebar luas bukan berarti kekuatannya lemah. Teknik 10.000 utas ini, setelah mendengar penjelasan Anda, mengapa saya merasa bahwa ruang absolut sangat mirip? Luo Feng bertanya pada Babata saat itu, Babata menjawab, memang sangat mirip. Tingkat kedua pelatihan ruang mutlak Anda, perubahan tak terbatas, serupa dengan tingkat akhir 10.000 utas. Dan dikatakan bahwa 10.000 benang sebenarnya memiliki tingkat teleportasi yang lebih tinggi. Namun, tidak ada yang tahu metode pelatihannya. Ruang absolut dibagi menjadi 3 tingkat. Level 1 adalah cahaya arc, level 2 adalah perubahan tak terbatas dan level 3 adalah teleportasi. Teknik 10.000 benang juga dibagi menjadi 3 tingkat. Level pertama, 1 utas, ini sebanding dengan arc light level pertama absolute space. Tingkat kedua, 9 utas. 100 benang tingkat ketiga. Level ketiga, 10.000 utas, saat ini, itu sebanding dengan level kedua dari absolute space infinite changes. Dikatakan bahwa ada level lain yang lebih tinggi, teleportasi. Namun dari informasi yang tersebar tentang teknik di luar, tidak ada yang memiliki metode pelatihan terakhir. Ini juga alasan mengapa Babata sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa pelatihan lengkap ruang absolut termasuk tingkat teleportasi. Bagaimanapun, jalan untuk memahami hukum asal itu sulit. Tapi, dengan jalan yang jelas ke depan, akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Satu teknik yang berharga, bahkan jika orang mau menyebarkannya, bagian yang paling berharga tetap sangat berharga. Baiklah, apa yang kamu katakan masuk akal. Teknik 10.000 utas ini dan ruang mutlak saya mengikuti jalur yang sama. Meskipun pelatihannya berbeda, jalurnya pada akhirnya sama, mereka akan saling melengkapi dan pelatihan saya sendiri juga akan lebih mudah, saya akan memilih ini. Saat itu Luo Feng memutuskan untuk memilih teknik terbang ini. Setelah 3 tahun ini atau lebih, Luo Feng telah menyelesaikan dasar-dasar 10.000 utas. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, terbangnya sudah sangat sempurna. Namun dia belum menyelesaikan gerakan 1 utas. Ci! Sebuah kawat baja baru saja menyentuh punggung Luo Feng. Ci! 3 jarum ditembakkan dan 1 menyentuh betis Luo Feng. Kegagalan! Babata berteriak. Dari senjata rahasia yang menutupi seluruh langit-langit, Luo Feng menjadi sosok yang aneh dan segera terbang ke sisi Babata, menggelengkan kepalanya, ujian 1 utas terlalu sulit. Jika saya menggunakan tubuh klan Mosha, saya akan bisa menghindar dengan mudah. Luo Feng tertawa. 1 Virtual Universe Company menyediakan tubuh yang sama untuk semua orang. 2 klan Mosha adalah bentuk kehidupan energi dan bukan manusia. Itu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran jenius ini. Setan kecil itu mengangkat 2 jari, aku akan memberimu saran, kembali ke dunia nyata dan membuat klan Mosha mengambil wujud binatang bertanduk emas untuk melatih ruang absolut. Baik. Luo Feng mengangguk. Tata surya, permukaan Mars. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di dalam badai pasir merah yang melanda seluruh gurun dan segera berubah. Seluruh tubuhnya menjadi energi, berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 12 m. Penampilannya sangat mirip dengan binatang bertanduk emas. Bentuk ini bisa dikatakan sebagai bayi binatang bertanduk emas. Kristal hitam dengan 10.081 permukaan dalam sedikit berputar, ukiran emasnya yang sangat rumit menyatu dengan ruang itu sendiri. Terlalu menakjubkan, perasaan ini. Mata binatang bertanduk emas kecil itu bersemangat, dia bisa dengan jelas merasakan riak di angkasa. Keakraban itu, perasaan aneh itu, seolah-olah kembali ke pelukan ibunya. Mulai. Gemuruh. Binatang kecil bertanduk emas itu segera bekerja sesuai dengan instruksi dari ruang absolut, saat ia memulai pelatihannya. Sayap, cakar, dan ekornya yang bersisik harus digunakan, terutama ekornya yang panjang yang dapat dengan mudah melakukan perubahan arah yang sangat kecil dan cepat. 2 binatang bertanduk emas, 3, 4, 5. Binatang kecil bertanduk emas muncul di sekeliling. Pada saat ini, 9 binatang bertanduk emas kecil telah muncul. Dengan struktur binatang bertanduk emas, itu benar-benar cocok untuk pelatihan ruang absolut. Klan Mosha ini, menggunakan wujud manusia saya hanya bisa menghasilkan 5 gambar. Saat menggunakan bentuk binatang bertanduk emas, itu sebenarnya bisa membuat 9. Binatang kecil bertanduk emas itu benar-benar tenggelam dalam pelatihan ruang absolut. Teknik ini dibuat dari binatang bertanduk emas yang kuat sebelumnya, dibuat khusus agar sesuai dengan binatang bertanduk emas. Bahkan jika manusia mendapatkannya, mereka tidak bisa melatihnya. Karena mereka tidak punya ekor, mereka tidak punya sayap. Hebat. Tenggelam dalam pelatihan ruang absolut, binatang bertanduk emas kecil itu tampaknya memahami hukum asal-usul ruang angkasa dengan mudah. Waktu berlalu hari demi hari. Binatang bertanduk emas itu fokus untuk memahami hukum asal emas sementara tubuh klan Mosha berada dalam bentuk binatang bertanduk emas kecil yang melatih ruang absolut. Luo Feng sendiri sedang berlatih untuk memahami 2 hukum itu, menyatukannya. Dia fokus mempelajari persenjataan Nanshen, berlatih keras pada teknik 10.000 benang terbang, dengan efisiensi pelatihan yang tinggi, kekuatannya terus meningkat hampir setiap hari. November, Desember, Januari. Akhirnya, waktu Cina 2070, September, pengumpulan seluruh alam semesta 1008 negara lebih dari 1 juta jenius, tanggal mulai dari pertarungan puncak terjadi di bulan ini.
Bab 422. Cina tahun 2075 September. Pagi hari, Luo Feng berdiri di balkon rumahnya sendiri. Dia menatap matahari merah timur terbit dari jauh. Meski saat itu musim panas, pagi hari masih cukup dingin. Bangun pagi ke balkon untuk menyaksikan matahari terbit. Dalam piamannya, Susin berjalan ke balkon. Melihat Luo Feng saat ini, meskipun pria ini telah mencapai puncak di bumi, hampir semua energinya masih dihabiskan di jalur panjang dan sulit yang tidak dapat diprediksi dari yang kuat. Untuk ini, Susin sama sekali tidak puas karena dia akhirnya bisa menerima itu. Hanya pada saat-saat tertentu dia akan merasa sedih dan kesepian, karena Luo Feng akan membenamkan dirinya dalam pelatihannya dan mengisolasi dirinya sendiri selama 10 hari atau bahkan setengah bulan. Tentu saja. Biasanya Luo Feng masih sangat menyayangi keluarganya. Baik. Luo Feng memandang ke cakrawala timur yang jauh, mengamati matahari, tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari terakhir ini kamu menghabiskan seluruh waktumu di dojo, sepertinya kamu sudah lama tidak melihat matahari terbit. Susin berkata, kamu harus meluangkan waktu untuk bersantai sesekali, jangan terlalu memaksakan diri. Luo Feng memandang istrinya, mengulurkan tangannya untuk memeluknya dengan lembut, berkata dengan lembut, istriku, maafkan aku. Kami sudah menjadi pasangan tua, kamu tidak perlu terlalu lembek. Sedikit warna merah muncul di wajah Susin. Hehe. Luo Feng tertawa. Besok, itu akan dimulai. Luo Feng memandang matahari terbit di kejauhan, berseru, di sanalah jutaan jenius dari semua negara semesta akan berkumpul. Menurut situasi negara Gangwu Universe, di antara jutaan jenius ini, lebih dari setengah dari mereka telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal. Di dojo kapak besar, bahkan seorang prajurit tingkat alam semesta yang telah melewati pintu masuk hukum asal dianggap tak terkalahkan. Namun sebenarnya, di alam semesta, ada banyak tingkatan bintang yang melewati pintu itu. Dalam seluruh umat manusia, hanya ada sekitar 100-an ribu orang jenius absolut semacam ini. Namun, dengan 1008 negara semesta, rata-rata, dengan sekitar 100 di setiap negara semesta, pemimpin negara semesta Ganwu memerintahkan yang abadi untuk secara khusus membawa para jenius absolut ini memasuki area rahasia Ganwu. Ini menunjukkan betapa istimewanya bibit ini. Para jenius yang mutlak ini, bagaimana mereka bisa mengirim mereka ke dojo kapak besar untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Kemungkinan kematian di sana terlalu besar. Gunung Naga Hitam, Kabupaten Teluk Bintang 9. Ayah! Ayah, yang terbaik! Dua pemuda yang tampak serupa memandang Luo Feng, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Sepasang saudara kembar ini adalah putra Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Dari segi usia, mereka berdua sekarang berusia 11 tahun. Karena mereka menerima pengasuhan yang sangat baik sejak lahir, bahkan ketika mereka masih balita mereka telah mencapai tingkat siswa 9 dan sekarang mereka telah menjadi pelancong bintang. Hal ini menyebabkan struktur tubuh mereka menyerupai manusia biasa berusia 14 atau 15 tahun. Dalam hal penampilan, mereka menerima ketampanan Susin, karena keduanya tampan. Tidak seperti Luo Feng yang terlihat biasa saja. Kakak Luo Ping memiliki temperamen yang lebih baik, karakternya lembut, perubahannya sejak muda jauh lebih menonjol. Luo Hai yang lebih muda, bagaimanapun, sangat berisik. Lagi pula, mereka dibesarkan dalam rumah tangga seperti itu, dengan gurunya adalah orang-orang seperti Diven dan Bai Kalo, dua prajurit tingkat 9 alam semesta ini, sejak Bai Kalo menerima dari Luo Feng teknik pelatihan planet Yunmo, tahun lalu ia menerobos ke alam semesta level 9. Staf dan pembantu di rumah juga semua tingkat bintang. Seiring dengan kejayaan Luo Feng, itu menyebabkan Luo Ping dan Luo Hai memuja ayah mereka sejak muda. Dengan ayah yang bisa dibanggakan. Tumbuh dalam keluarga seperti itu, Luo Ping dan Luo Hai mungkin memiliki karakter yang kurang baik. Namun, di tulang mereka masih berbagi satu poin, yaitu mereka ingin menjadi kuat. Hal khusus tentang si kembar ini, bagaimanapun, adalah mereka berdua menikmati pertempuran di game alam semesta virtual sejak muda. Meskipun mereka kemudian membangunkan pembacaan roh mereka, bakat mereka untuk itu lebih lemah daripada Luo Feng sebelumnya. Namun keduanya tetap memilih menjadi petarung. Ini membuat ayah mereka Luo Feng agak tidak berdaya. Ayah adalah yang terkuat. Little Hai berteriak dengan keras. Haha. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Tirdie, semua yang terbaik. Berdiri di samping, Dewa Petir mengayunkan tinjunya dan berteriak, kamu tidak hanya mewakili negara semesta Ganwu, yang lebih penting adalah, kamu mewakili kami orang-orang di bumi. Bicara dengan baik. Luo Hongkuo mengangguk dan berteriak, wajahnya riang, Feng kecil, kakak kedua Anda berbicara dengan baik, Anda mewakili harapan kami orang-orang di bumi. Meskipun ada triliunan planet di negara-negara alam semesta, dengan semua 1008 negara alam semesta dijumlahkan, itu bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun Anda harus melakukan yang terbaik, berjuang untuk kami orang-orang di bumi. Baik. Luo Feng menganggukkan kepalanya. Dalam pikirannya, apakah itu Dewa Petir, Hong atau Luo Feng, rasa memiliki mereka seperti nyala api yang kuat. Aku akan keluar dulu. Luo Feng mengambil langkah besar dan pergi. Di dalam banyak benua dunia maya, pulau, lebih dari 1 juta jenius dari 1008 negara alam semesta semuanya melalui teleportasi ke tempat berkumpul. Pulau Terapung Ganwu. Shua. Luo Feng muncul di tempat teleportasi di Pulau Terapung. Tuan Luo Feng, silakan ke sini. Berdiri di samping tempat teleportasi adalah seorang prajurit tingkat alam semesta, mengenakan pakaian kerja, tersenyum dan mengarahkan jalan ke jalan di sampingnya. Terima kasih.
Luo Feng tersenyum dan mengangguk, mengikuti jalan setapak. Pada saat ini, Luo Feng bisa melihat di alun-alun yang tidak terlalu jauh yang dikelilingi oleh rangkaian bunga dan tanaman hijau yang indah, ada sekelompok besar orang berkumpul. Hanya dengan melihat setidaknya ada 100, baik pria maupun wanita, semuanya berpenampilan berbeda. Namun setidaknya sepertiga dari kelompok tersebut memiliki ciri-ciri yang dekat dengan manusia bumi, penampakan manusia di bumi dianggap lebih mainstream. Luo Feng akan datang. Orang gila itu? Banyak anak muda melihat-lihat. 100 ini adalah mereka yang mendapat slot di daftar nama. Kali ini negara Ganwu Universe mengirimkan 1000 orang jenius. Luo Feng. Hai, Madman. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang tersenyum dan melambai pada Luo Feng. Karena dia telah mengambil bagian dalam duel lingkaran pecundang, maka dia telah berduel 1v1 melawan semua orang ini sebelumnya. Kincir angin. Pate Luo. Luo Feng balas melambai pada orang-orang yang akrab dengannya. Seiring waktu berlalu, semua jenius tiba, dengan lebih banyak orang datang setiap detik. Dan Savage Rongjun dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang kemudian. Akhirnya 1000 orang jenius berkumpul, 1000 orang ini berdiri bersama, banyak dari mereka saling mengenal baik dari dunia nyata atau pernah berduel sebelumnya, terlibat dalam diskusi dan mengenang masa lalu. Luo Feng, kekuatanmu meningkat cukup banyak tahun lalu, aku tahu peningkatanmu pasti sangat besar. Savage Rongjun melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng berbalik untuk melihat Savage setinggi 3 m, tunggu sampai duel puncak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Itu yakin? Mata Savage berbinar. Mendadak. Gemuruh. Tekanan tak berbentuk menutupi seluruh alun-alun. 1000 orang jenius merasa wajah mereka menjadi pucat, tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Setelah itu mereka mendengar langkah kaki, raksasa yang mengenakan baju besi bersisik dan memakai helm berjalan mendekat. Energi yang dia pancarkan secara alami hampir seperti dewa kematian yang mendekat. Memancarkan aura haus darah itu, menyebabkan semua orang segera takut padanya. Raksasa setinggi 8 m. Ini adalah makhluk yang sebelumnya. 1000 jenius dari negara Ganwu Universe, menurut perintah pemimpin negara, saya akan memimpin Anda. Suara raksasa itu bergemuruh, di dalam helm matanya mengeluarkan perasaan tertekan yang luar biasa, kalian semua bisa memanggilku Tuan 13, mengerti? Dimengerti. 1000 jenius mutlak tidak bisa membantu tetapi menjawab serempak, termasuk Luo Feng. Sungguh tekanan yang menakutkan. Dahi Luo Feng memiliki butiran keringat dingin, pada kenyataannya, tekadnya sendiri akan segera membuat jiwaku hancur. Mengerikan. 1000 jenius, sebelum raksasa lapis baja berskala ini, tampak seperti semut kecil yang lemah. Mereka merasakan ketakutan yang intens, ini adalah refleks alami, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kemauan seseorang, mereka tidak dapat menekan reaksi seperti itu. Rongjun. Tatapan raksasa lapis baja skala mendarat di Savage muda, Rongjun. Tuan 13. Savage Rongjun membungkuk. Anda satu-satunya dari negara jagat Ganwu kami yang memiliki jaminan tidak akan tersingkir. Pemimpin negara menaruh harapan besar pada Anda. Kau, jangan mengecewakan pemimpin negara kita, mengerti? Kata raksasa lapis baja skala itu. Iya. Savage menjawab dengan hormat. Raksasa lapis baja skala menatap melewati pemuda lainnya, berkata dengan dingin, adapun yang lainnya, tidak banyak harapan. Seketika sekelompok pemuda, mengepalkan tangan mereka erat-erat, di antara kelompok itu Luo Feng juga mengerutkan alisnya. HMPH. Tidak puas? Kekuatan tidak datang dari kata-kata yang Anda ucapkan, itu ditampilkan dalam pertempuran. Raksasa lapis baja skala berkata dengan dingin, kecuali Rongjun, yang terkuat di antara kalian hanya menurut standar Luo Feng, dan menurut informasi kami, ada seorang jenius yang luar biasa dalam kompetisi ini. Jika Luo Feng bisa masuk ke 5000 teratas yang akan dianggap tidak buruk, untuk masuk ke 1000 teratas, bagaimanapun kemungkinannya suram. Tentu saja. Kalian semua bisa menciptakan keajaiban. Dalam sejarah, ada kasus di mana beberapa mulai rata-rata tetapi tiba-tiba meledak menjadi jenius mutlak selama pertarungan puncak, tatapan raksasa berskala menyapu kelompok besar. Setelah itu dia mengubah topik pembicaraan, baiklah, ikuti saya. Kelompok jenius absolut dari berbagai medan bintang di negara semesta Ganwu hanya bisa tahan dengannya. Setelah itu, Luo Feng dan para jenius lainnya, di bawah kepemimpinan raksasa lapis baja berskala, semuanya mencapai tempat teleportasi dan dipindahkan ke area baru yang telah dibuka alam semesta virtual. Ini adalah benua yang sangat luas. Luo Feng dan yang lainnya, termasuk raksasa armor berskala yang memimpin mereka, total 1001 orang secara bersamaan muncul di benua besar itu. Tim Ganwu Universe, ada 1008 gedung pencakar langit di depan, tim negara semesta Anda sudah menyusun gedung pencakar langit nomor 0825. Seorang pria parubaya mengenakan jubah putih membungkuk dan berkata dengan hormat kepada raksasa armor berskala. HM. Raksasa itu mendengus keluar dari hidungnya, dan memimpin tim untuk terbang menuju gedung pencakar langit. Wah! 1008 gedung pencakar langit, satu tim semesta untuk satu gedung pencakar langit. Melihat dari jauh, 1008 gedung pencakar langit telah membentuk sebuah cincin, dikelilingi oleh 1008 gedung pencakar langit di tengahnya, adalah alun-alun yang indah dengan burung dan bunga harum. Di dalam alun-alun itu ada banyak pemuda, pria dan wanita dari berbagai negara semesta berjalan-jalan dan mengobrol di dalamnya. Hanya dengan melihat, setidaknya ada lebih dari 10.000 orang. Turun. Suara raksasa armor berskala itu meraung.
Para jenius dari Ganwu terbalik dengan sigap turun, mendarat di samping alun-alun, mengikuti jalan lurus menuju gedung pencakar langit nomor 0825. Plaza ini memiliki jalur ke masing-masing dari banyak gedung pencakar langit. Lihat, gedung pencakar langit 0825 itu adalah negeri Ganwu Universe. Sepertinya itulah tim jenius dari semesta Ganwu. Rongjun, yang tinggi itu pasti Savage Rongjun. Wow! Kekuatannya sangat kuat. Yang mana Rongjun? Rongjun? Banyak jenius dari negara alam semesta lain semua melihat ke tim negara semesta Ganwu dan memulai diskusi mereka sendiri. Bab 423. Saat tim jenius dari setiap negara semesta mendengar diskusi dari grup lain, mereka sangat tidak puas, namun menahan kebencian mereka di dalam. Untuk dapat menjadi 1000 teratas di negara Ganwu Universe, siapa yang bukan seorang jenius mutlak, seorang jenius yang bangga di atas banyak lainnya. Dan saat ini sudah jelas bahwa para jenius lain dari negara semesta lain hanya menghormati Savage Rongjun dan bahkan tidak menyebutkan yang lainnya. Orang gila, apakah kamu mendengar itu? Negara semesta lain hanya mengetahui negara semesta Ganwu kita, Rongjun. Pemuda berambut hijau berbisik di tahun Luo Feng. Pemuda berambut hijau ini adalah jenius mutlak yang berada di kota yang sama dengan Luo Feng di tahap eliminasi, orang yang melibatkannya dalam pertempuran terakhir puncak sebelum berakhir, Windmill. Kincir angin lebih beruntung dari Luo Feng. Selama duel arena, ia memenangkan 4 duel berturut-turut untuk mendapatkan slot di daftar nama. Luo Feng sangat tenang. Sambil mengikuti tim besar di depan, dia berkata dengan lembut, Windmill, kamu tidak bisa menyalahkan mereka, Rongjun memang kuat. Pemuda berambut hijau itu menganggukkan kepalanya. Aku tahu itu, aku juga mendengarnya. Kekuatan Savage Rongjun ini cukup untuk membuatnya menjadi 10 besar di seluruh alam semesta. Dan kita mencoba masuk ke 1000 besar alam semesta akan sangat sulit. 1000 teratas? Luo Feng menyipitkan matanya. Pada saat ini, para jenius dari negara Ganwu Universe mengikuti raksasa lapis baja berskala ke gedung pencakar langit 0825. Lobi itu sangat luas, cukup untuk menampung lebih dari 1000 orang yang berkumpul di sana. Gemuruh. Tekanan kuat itu muncul kembali. 1000 jenius yang semuanya berada di bawah tekanan seperti itu berbalik dan melihat raksasa baju besi berskala tertinggi. Raksasa itu mengurangi auranya, dan berkata dengan dingin, di sini, ada tanda nomor dari 1 sampai 1000. Anda semua telah diberi 1. Setelah Anda mendapatkan milik Anda, masuk ke kamar Anda sendiri. Ini akan menjadi tempat istirahat dan tempat tinggalmu. Setelah itu raksasa armor berskala melambaikan tangannya. Label nomor mulai turun, mendarat di depan masing-masing jenius. Savage Rongjun mengulurkan lengannya dan meraih tag itu, hanya ada 1 nomor di atasnya. 1. Luo Feng juga mengulurkan lengannya dan meraih tagnya, nomor di atasnya adalah 2. 1000 orang jenius semuanya mengambil label mereka. Kamu dipecat. Anda dapat beristirahat di dalam kamar Anda atau Anda semua dapat keluar untuk berbaur dengan para jenius dari negara alam semesta lain. Raksasa baju besi berskala itu menatap 1000 jenius, berkata dengan dingin, saat hari gelap, panitia penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengumpulkan kalian semua. Apakah Anda berada di ruang ini atau dimanapun, Anda akan dapat mendengarnya. Setelah dia selesai, raksasa armor berskala itu segera berbalik dan pergi. Baru saat itulah 1000 jenius dari negara semesta Ganwu menghela nafas lega. Kelompok itu mulai bubar, beberapa tetap tinggal untuk mengobrol sementara yang lain mencari kamar mereka. Alun-alun pusat 1008 gedung pencakar langit sangat besar. Bahkan dengan 1 juta orang di sana, tetap tidak akan sesak. Alun-alun tersebut dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga yang indah, dengan binatang-binatang kecil yang kadang-kadang terlihat. Tersebar di seluruh alun-alun juga ada restoran besar. Sebanyak 99 restoran dapat ditemukan. Para jenius dari berbagai negara alam semesta dapat memasuki salah satu dari ini, semua kecuali restoran pertama. Gemuruh. Raksasa armor berskala menjadi seberkas cahaya dan mendarat di depan restoran nomor 1. Tuan. Staf di pintu masuk restoran membungkuk dengan hormat. Raksasa armor berskala itu segera melangkah masuk. Lantai pertama restoran ini saja memiliki lebih dari 1000 kursi. Saat ini sudah ada lebih dari 1000 makhluk agung di sana. 13 ada di sini. Aura dan energi yang dipenuhi dengan haus darah atau bahkan volatilitas lebih dari bintang, atau es dingin yang begitu dingin akan membekukan jiwa seseorang yang hadir. Aura-aura ini tersebar di seluruh tingkat, makhluk-makhluk agung ini duduk dengan santai. Seolah-olah mereka adalah tanah dan langit itu sendiri, ruang di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Raksasa armor berskala itu mengangguk sedikit, duduk di samping jenderal dewa yang tampak gagah dan berani. 13. Kudengar negara Ganwu Universe MU memiliki seorang jenius bernama Rongjun kali ini? Haha, keberuntunganmu tidak buruk. Tidak apa-apa. Raksasa armor berskala itu juga tidak sederhana. Teluofu, negara semesta Anda memiliki seseorang bernama Kapak Darah, kan? Pria berjubah putih dengan wajah penuh senyum, seolah-olah dia di musim semi sendiri berkata, ya, ada seorang jenius. Karakternya sangat mirip dengan Anda 13. Kali ini, negara semesta Ganwu Anda mungkin bisa menghasilkan 2 orang yang mungkin bisa masuk 1000 besar kanan. Tidak jauh dari sana, seorang pria botak tinggi dan kokoh dengan kaki telanjang dan kulit yang benar-benar berwarna kuning keemasan berteriak, ada pang lain bernama Luo Feng. Kekuatannya masih kurang.
Armor raksasa berskala itu menggelengkan kepalanya. Saiful, semua orang mengatakan bahwa negara alam semesta Nuhmu bisa menjadi nomor satu. Pemuda di negara alam semesta Nuh sangat kuat. Dia hanya di level bintang dan pemahaman hukum asal antariksa telah mencapai level seperti itu, benar-benar luar biasa. Makhluk agung semua sedang berdiskusi. Makhluk ini semua dikirim oleh pemimpin negara mereka. Seperti pertemuan negara-negara puncak alam semesta, yang dikirim ke sini semua dianggap sangat kuat bahkan di antara yang abadi. Seperti 13, itu adalah salah satu dari 18 dewa jenderal pemimpin negara semesta Ganwu, reputasinya sendiri tersebar luas. Dia dikenal selama 1 triliun tahun. Pencakar langit 0825, kamar nomor 2. Kamar ini sangat luas. Tempat tidurnya sendiri memiliki panjang 10 m dan lebar 6 m. Beberapa orang jenius mungkin memiliki tubuh yang besar, maka ruangan itu disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Tentu saja, ruangan ini yang setidaknya berukuran 1000 meter kubik, sangat besar untuk Luo Feng. Aku akan keluar dan melihatnya. Aku akan melihat para jenius absolut dari negara alam semesta lain. Mata Luo Feng bersinar dengan rasa antisipasi yang kuat. Dia tidak punya harapan untuk masuk ke 1000 teratas? Kata-kata dari raksasa armor berskala itu jelas didasarkan pada putaran duel arena. Faktanya, dari akhir duel lingkaran pecundang hingga sekarang, klan Mosha bekerja keras di ruang absolute. 3 tubuhnya, binatang bertanduk emas, klan Mosha dan tubuh bumi semua tidak rileks sedetik pun. Sampai sekarang, kekuatannya telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Padahal di rumah jagal dia sudah bisa mengalahkan simulasi Rongjun. Namun, dari pertempuran itu sampai sekarang, sudah lebih dari 4 tahun. Jika saya bisa meningkatkan sebanyak itu, orang lain juga bisa melakukannya. Dalam 4 tahun ini, siapa yang tahu seberapa besar kemajuan Rongjun? Luo Feng berpikir, terlebih lagi, saat dia bertarung denganku saat itu, dia bahkan belum melepaskan serangan pedangnya. 1008 negara semesta, para jenius sebanyak awan. Saya akan mencobanya. Kita akan lihat seberapa jauh aku, Luo Feng bisa melakukannya. Pikir Luo Feng. Telah menderita dengan sabar selama lebih dari 4 tahun, kumpulan para jenius absolut dari 1008 negara semesta ini adalah tempat yang tepat baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Luo Feng keluar dari ruangan dan bergabung dengan beberapa jenius lain dari negara semesta Ganwu meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju ke alun-alun. Alun-alun pusat bahkan lebih besar dari planet bumi. Namun, tubuh jenius absolut ini semuanya adalah bintang level 9. Hanya dengan satu tatapan mereka bisa melihat lebih dari 100 km. Ketika para jenius dari negara semesta Ganwu memasuki alun-alun. Lihat, Rongjun. Ini Rongjun. Saya mendengar dia memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar. Dia orang yang sangat kuat, pemahamannya tentang hukum asal-usul darat dan luar angkasa sudah sangat tinggi, saya harap tidak bisa bertemu dengannya. Banyak pemuda lain dari negara semesta lain terlibat dalam diskusi, hal ini membuat Rongjun dan para jenius lainnya dari negara Ganwu Universe tidak nyaman, secara alami bubar begitu mereka mencapai alun-alun. Luo Feng berjalan dengan windmill pemuda berambut hijau. Luo Feng, lihat. Pemuda berambut hijau menunjuk pada kecantikan lengkap yang mengenakan kain berbulu putih. Wanita ini hampir seperti malaikat legendaris bumi. Dia bahkan punya 2 sayap di punggungnya dan ada kristal di tengah dahinya, namanya Ai Chen, dari klan Dream Shell. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Nama panggilannya adalah Pedang Cahaya dan dia sangat menakutkan. Luo Feng melihat wanita cangkang mimpi murni. Pedang Cahaya Ai Chen. Luo Feng menatap alun-alun. Sebelum ini, dia secara alami telah mengumpulkan informasi tentang lawan yang kuat. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan detail spesifik, dia masih tahu reputasi dan informasi dari yang lebih kuat. Luo Feng memandangi pemuda kurus berjubah hitam yang berusia sekitar 2 tahun. 3 atau 2. Tingginya 4 m, mendengar orang-orang di samping berdiskusi, itu Hino, Jia Laisi, dia dari klan Dewa Howling, dari negara semesta Penggu. Saya mendengar dari awal sampai akhir dia tidak pernah benar-benar bergerak. Dia hanya melihat lawan dan semua lawan dihipnotis dan mati. Dia seorang penghipnotis yang sangat menakutkan, yang pasti mampu mencapai 10 besar. Berjalan di dalam alun-alun, mereka menemukan jenius nomor 1 dari banyak negara semesta. Meskipun mereka nomor 1 di negara alam semesta masing-masing, di dalam 1008 negara semesta, hanya sekitar 20 dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Lagi pula bahkan dengan kekuatan yang cocok, seseorang harus tetap memperhitungkan kondisi selama hari itu DLL, dan semuanya tidak dapat diprediksi sampai pertempuran benar-benar terjadi. Namun 20 orang ini yang memiliki keributan terbesar. Luo Feng sudah melihat kaset mereka. Putusan. Mereka semua tidak lebih lemah dari Rongjun. Bahkan ada 2 dari mereka yang jauh lebih menakutkan daripada Rongjun. Pangeran Manka. Luo Feng memandang pemuda berpakaian perak di kejauhan. Pemuda dengan mata menyala-nyala dengan semangat pertempuran gila itu juga merupakan jenius mutlak lain yang dianggap mampu mencapai 10 besar. Belum pernah ada seorang jenius muda yang luar biasa dari planet Manka dalam waktu yang sangat lama. Jenius ada di sekelilingnya. Ini membuat semangat bertarung Luo Feng membara dengan gairah. Kuat. Ini adalah pertemuan para jenius dari 1008 negara semesta. Hanya dari permukaan ada sekitar 20 yang bisa menyamai Rongjun. Dan terlebih lagi mereka mungkin juga menyembunyikan kekuatan mereka.
Sama seperti bagaimana ketika Savage Rongjun bertarung melawan Luo Feng, dia bahkan tidak berniat untuk mengungkapkan hukum asal antariksa, dan jika dia tidak mengungkapkannya selama pertempuran itu, siapa yang akan tahu Rongjun sekuat itu? Satu teori. 1008 negara semesta, lebih dari 1 juta jenius. Dari permukaan, orang dapat melihat bahwa jumlah jenius absolut tidak hanya 20. Seperti Luo Feng, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar menyembunyikan kekuatan mereka. Tidak ada yang tahu siapa jenius ini sampai selama pertempuran. HM? Luo Feng mengerutkan alisnya. Diam. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. 100.000 orang jenius dari segala penjuru, semuanya beralih hampir secara bersamaan ke satu arah. Luo Feng juga berbalik, dari gedung pencakar langit yang jauh seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Dia terlihat sangat tampan kecuali dia tidak memiliki ekspresi. Seluruh tubuhnya seperti gunung beku, membawa 2 bilah panjang berwarna merah darah. Berjalan menuju alun-alun, tatapan sedingin esnya menyapu 100.000 orang jenius, bahkan tanpa sedikit pun emosi. Malaikat maut. Dewa kematian Bolan. Itu dia. Putaran ini adalah nomor 1 yang tidak perlu dipersoalkan. Akhirnya diskusi itu menyatu dan menyatu. Bersamaan dengan itu, pemuda Dewa Howling yang mengenakan jubah hitam, kecantikan mutlak dari klan Dreamshell, Pangeran Manka berbaju besi, Savage yang tampaknya tak terhentikan, yang membawa kapak besar berwarna darah, pemuda gemuk yang tampak kuat setidaknya setinggi 6 m dengan celah mata, pemuda berambut hijau dengan ukiran hijau aneh di wajahnya. Dari seluruh penjuru alun-alun, prajurit absolut yang berdiri di atas jutaan jenius ini, semua orang menatap pemuda berpakaian putih ini membawa pedang panjang berwarna merah darah. Di antara para prajurit ini, secara alami termasuk Luo Feng juga. Malaikat maut. Luo Feng menatap siluet di kejauhan, bergumam, Dewa Kematian Bolan? Bab 424. Dewa Kematian Bolan adalah jenius mutlak yang paling luar biasa dari pertempuran jenius antara 1008 negara semesta. Bahkan jika dibandingkan dengan kompetisi sebelumnya, sudah sangat lama sejak eksistensi sesat seperti itu muncul. Dari data yang terkumpul, Dewa Kematian Bolan ini pernah menciptakan lebih dari 100 bayangan cermin. Begitulah itu tidak bisa dipercaya. Luo Feng memandang pemuda berpakaian putih di kejauhan yang membawa pedang panjang berwarna merah darah di punggungnya. Dia sangat jelas dalam dirinya bahwa dia sama sekali bukan tandingan untuk jenius ini yang telah lama dianggap sebagai nomor 1 yang tak terbantahkan kali ini. Menurut level 10.000 benang. Tingkat ketiga adalah 100 utas. Tingkat keempat adalah 10.000 utas. Itu sudah merupakan level tertinggi dari teknik 10.000 benang. Teleportasi legendaris itu bagaimanapun juga hanyalah mitos. Dan kekuatan Bolan yang terungkap ini sejauh ini telah menunjukkan bahwa dia jelas mendekati level keempat. Untuk dianggap sebagai anomali seperti itu hanya di level bintang, melihat nomor 1 sebelumnya dari 10 kompetisi sebelumnya, mereka semua tampaknya lebih kuat dari Savage Rongjun. Namun tidak ada yang mencapai level seperti itu sebelumnya. Dewa Kematian Bolan, dia tak terkalahkan. Bahkan Tuan Sektor. Sangat sulit untuk memahami hukum asal ruang angkasa. Untuk dapat mencapai level 4 dari 10.000 utas, itu hanya terjadi dengan 1 di antara 10.000. Jika itu adalah 1 di antara 10.000 untuk penguasa sektor genap, bisa dibayangkan untuk seorang pang level bintang, betapa menakutkannya itu. Tidak mengherankan bahwa bahkan sebelum pertempuran jenius belum dimulai, banyak orang yang tak pernah mati telah menyimpulkan bahwa pemenang kompetisi nomor 1 yang tak terbantahkan adalah pemuda berpakaian putih ini. Bagaimana dia berlatih? Bagaimana dia berlatih? Luo Feng mengerutkan alisnya, saya mengandalkan klan Mosha untuk berlatih, dan saya hanya menembus 1 utas, masih sangat jauh dari 9 utas. Setelah semua hukum asal ruang angkasa, itu salah satu dari 2 hukum yang paling sulit untuk dipahami, di samping waktu. Kakak laki-laki. Seorang gadis cantik berambut hijau yang anggun dengan rambut panjang melengkung, wajahnya ditutupi dengan ukiran hijau berkata, itu Dewa Kematian Bolan? Itu yang dikatakan guru, satu-satunya yang tidak mungkin kita kalahkan? Baik. Di sampingnya adalah pemuda lain dengan rambut hijau serupa dan ukiran di wajahnya. Dia mengangguk, sambil menatap tajam pada pemuda berpakaian putih di kejauhan, itu dia, level bintang yang mencapai level pemahaman abnormal seperti itu dengan hukum asal ruang angkasa. Bahkan dalam jutaan tahun terakhir kompetisi jenius nomor 1, belum ada orang seperti dia sebelumnya. Namun, Qian Sui. Pemuda itu menundukkan kepalanya untuk melihat wanita di sampingnya, meskipun kita bukan tandingan Dewa Kematian Bolan, masih ada tempat kedua dan ketiga. Kami saudara kandung harus menangkap mereka. Qian Sui mengerti. Wanita itu mengangguk. Sepasang saudara kandung ini memiliki reputasi yang menakutkan dalam kompetisi jenius ini. Mereka berasal dari planet tempat misterius Augustus. Di alam semesta yang luas, ada beberapa planet yang sangat misterius, atau memiliki reputasi besar. Seperti planet Manka, planet Agustus, planet Muzu dan lain sebagainya. Planet-planet ini semuanya memiliki kekuatan tak terbantahkan yang membuat hati manusia bergetar. Mereka dapat dengan mudah mengirimkan sekelompok yang tidak bisa mati. Planet-planet ini dapat sepenuhnya menyebut diri mereka sebagai inti negara alam semesta. Seperti planet Manka adalah salah satu dari 2 inti negara alam semesta barbar. Di tengah alun-alun, 100.000 jenius tidak bisa membantu tetapi melihat pemuda berpakaian putih, menyebabkan dia mengerutkan alisnya dan memasuki restoran. Itu Dewa Kematian Bolan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih.
Tidak peduli seberapa kuat garis keturunannya, dia seharusnya tidak seabnormal itu. Aku curiga dia bukan manusia. Diskusi merajalela di alun-alun di antara 100.000 orang jenius yang berkumpul di alun-alun, bersama dengan makhluk di restoran nomor 1. Seiring waktu berlalu, para pemimpin dari 1008 negara jenius di alam semesta, yang agung abadi, semua tiba di sini di restoran nomor 1. Baik itu di level 1 atau level 2, mereka semua mengobrol dengan santai. Pemuda ini bernama Bolan, meskipun dia hanya setingkat bintang, pemahamannya tentang hukum asal luar angkasa sangat kuat. Siapa tahu, dalam 100 era, dia mungkin menjadi seorang ksatria luar angkasa. Ksatria luar angkasa? Itu terlalu banyak. Untuk menjadi seorang ksatria luar angkasa, masih banyak jalan yang harus ditempuh. Banyak yang abadi telah berlatih selama triliunan tahun dan masih belum bisa menjadi ksatria luar angkasa. Dia masih jauh. Menjadi seorang ksatria luar angkasa tidaklah mudah untuk dicapai. Keras. Bahkan tubuh fisiknya yang melewati ruang angkasa dan berteleportasi masih jauh dari itu. Apalagi menjadi seorang ksatria luar angkasa. Itu sanjungan yang berlebihan. Di 1008 negara semesta kita, sudah berapa lama sejak kita memiliki ksatria baru? Pemuda itu mungkin seorang jenius langka yang luar biasa dari banyak generasi kompetisi. Namun dalam hal jenius, jika Anda mengatakan dia akan menjadi seperti kita sebagai yang abadi, saya setuju. Namun untuk menjadi seorang ksatria luar angkasa, itu terlalu. Ksatria luar angkasa, kedua kata ini telah menimbulkan keberatan dari sekelompok besar orang yang tak bisa mati, karena semuanya menolak gagasan itu. Haha, apa yang kamu bicarakan? Berisik sekali. Suara cerah bergema di seluruh lantai 1 dan 2 restoran nomor 1. Dengan segera semua yang abadi berpaling untuk melihat. Di pintu masuk, ada seorang pria dengan jubah hijau yang sangat sederhana. Dia memiliki senyum lembut dan matanya mengandung tatapan ramah. Kepalanya tertutup sisik ungu. Meskipun seluruh keberadaannya berdiri di sana, sepertinya dia tidak ada, hampir seolah-olah dia berada di ruang dan waktu yang berbeda dari yang tidak mati lainnya. Gemuruh. Semua yang tidak mati di tingkat 1 segera berdiri, termasuk raksasa lapis baja skala 13, mereka semua membungkuk dengan hormat. Tuan Ksatria. 100 atau lebih yang abadi membungkuk. Kali ini, untuk kompetisi jenius terorganisir perusahaan semesta virtual kami, semua negara jagat raya Anda telah mendukung kami. Saya mewakili Virtual Universe Company dan mengucapkan terima kasih. Pria bersisik ungu berjubah hijau itu tersenyum. Itulah yang harus kita lakukan. Lantai 1 dan 2 yang abadi semuanya bergema. Pria bersisik ungu berjubah hijau tersenyum dan mengangguk, lanjutkan diskusi Anda, sebentar lagi, saya akan mengumpulkan semua pemuda. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, seluruh lantai 1 abadi, termasuk banyak yang terus turun dari lantai 2, memulai diskusi mereka. Sebenarnya Tuan Sembilan Bilah. Saya mendengar bahwa Cernine Belades baru-baru ini berada di wilayah Automaton, di salah satu area rahasia alam semesta mereka. Saya tidak berharap dia menjadi tuan rumah kompetisi jenius ini. Ngomong-ngomong, sekitar 100.000 era sebelumnya, ketika Cernine Belades masih di level bintang, dia ikut serta dalam pertempuran jenius juga. Saat itu, dia adalah orang nomor 1 pada waktu itu di mana dia telah mengguncang seluruh kompetisi. Reputasi dan pertunjukannya saat itu tidak kurang dari pemuda Bolan ini. Jadi bagaimana jika seseorang memiliki bakat yang bagus? Jalan untuk menjadi seorang yang abadi saja adalah jalan yang sangat bergelombang, dan sejumlah besar penguasa sektor jatuh tepat di ambang pintu terakhir. Bolan itu harus melalui banyak hal di jalan bergelombang untuk menjadi abadi, apalagi jalan yang 10.000 kali atau jutaan kali lebih sulit dari seorang ksatria luar angkasa. Kelompok yang tak mati mendesah. Ini semua adalah milik abadi dari banyak negara semesta dengan kekuasaan dan otoritas yang tinggi. Semuanya adalah orang-orang penting dan berwibawa langsung di bawah pemimpin negara mereka. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan beberapa planet atau bintang dengan satu jentikan tangan. Namun jika mereka bisa menjadi ksatria dari jalur manapun, itu akan menjadi salah satu dengan kemampuan untuk memiliki beberapa medan bintang dan sudah menciptakan negara semesta. Seorang ksatria luar angkasa, dengan lambaian tangannya dapat mengubah aliran bintang dan mengubah ruang sama sekali. Sebuah planet di depan mereka, mirip dengan marmer kaca. Sore hari. Menyeruput minuman di salah satu restoran di alun-alun, Luo Feng tiba-tiba mendengar suara menyerang kesadarannya, peserta dari 1008 negara semesta, silakan berkumpul di alun-alun pusat. Luo Feng tanpa sadar berdiri tegak. Bukan hanya dia, semua jenius di restoran juga berdiri. 1.800.000 jenius, baik itu terbang dari langit atau dari gedung pencakar langit semuanya terbang keluar, beberapa bahkan terbang dari tepi alun-alun semuanya berkumpul di tengah. Lebih dari 1 juta orang jenius berkumpul di sana. Pada saat ini, dengan 1.800.000 jenius di sana membentuk formasi persegi besar, berdiri di tengah alun-alun. Setelah itu, mereka semua bangun. Apa yang terjadi? Luo Feng terbangun. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku di sini? Aku hanya di dalam rumah. Seluruh formasi persegi dari lebih dari 1 juta jenius telah terbangun tiba-tiba, bahkan Dewa Kematian Bolan juga memiliki ekspresi terkejut yang sama. Pada saat ini, di atas formasi bujur sangkar, 1.008 orang yang tidak mati berdiri di sana.
Para abadi ini secara alami melepaskan aura dan tekanan mereka, dengan tekanan lebih dari 1000 yang abadi, ini menyebabkan lebih dari 1 juta jenius untuk segera terdiam, tidak ada yang berani bahkan membuat suara. Selamat datang untuk semua peserta dalam kompetisi jenius puncak perusahaan alam semesta virtual kami. Suara lembut bergema di setiap telinga. Semua orang berbalik untuk melihat, dan sangat terkejut. Ruang yang awalnya kosong di depan tiba-tiba memiliki seorang pria berskala ungu berlapis baja hijau muncul. Dia semua tersenyum, betapapun berdiri di udara, dia tampak seperti dewa kuno. Aura yang dia pancarkan secara alami membuat lebih dari 1 juta orang jenius tanpa sadar tunduk. Juga, meskipun mereka bisa melihatnya di sana dengan mata mereka, semua orang jenius merasa seolah-olah makhluk agung ini sendiri hampir seperti berada di ruang yang berbeda sama sekali. Perasaan waktu dan ruang yang tidak teratur membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. 1008 negara semesta, masing-masing 1000, total lebih dari 1 juta jenius. Pria berjubah hijau berdiri di udara, mengamati lebih dari 1 juta jenius di bawah, suaranya lembut, perusahaan alam semesta virtual kita akan memilih 1000 yang terkuat dari kalian semua dan menyerap mereka ke dalam inti perusahaan alam semesta virtual kita. Jutaan dari Anda akan memperebutkan 1000 slot. Aturannya seperti di bawah ini. Besok, kalian semua akan memasuki ruang pelatihan secara terpisah. Perusahaan virtual universe kami telah menyiapkan lebih dari 1 juta ruang pelatihan, satu untuk Anda masing-masing. Ada total 7 menara di dalam ruang pelatihan. Setiap menara memiliki 7 level. Dari menara pertama Anda akan memulai pertempuran Anda. Setelah menyelesaikan menara pertama dan semua 7 levelnya, maka Anda dapat memasuki menara kedua. Jika Anda mati pada suatu saat, Anda akan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Berdasarkan hasil ruang latihan Anda, kami akan menghitung poinnya. Peringkat teratas dalam poin dari peringkat 100 akan segera diserap ke dalam anggota inti perusahaan alam semesta virtual, memperoleh 100 slot. Dari peringkat 101 hingga peringkat 7.300, 7.200 orang ini akan terlibat dalam duel arena dan bertarung untuk 900 slot tersisa. Adapun 7.300 itu dan di belakang, mereka akan tersingkir. Kata-kata pria berjubah hijau itu menyebabkan lebih dari 1 juta orang jenius tercengang. Ada total 1.008.000 orang kali ini, artinya hanya dari ruang pelatihan ini, lebih dari 1 juta orang akan dieliminasi. Bab 425. Makhluk misterius yang mewakili perusahaan alam semesta virtual pergi tepat setelah pengumuman sederhana itu. Meskipun Luo Feng dan yang lainnya masih penasaran, mereka hanya bisa kembali ke gedung pencakar langit 0825 untuk beristirahat. Fajar keesokan harinya. Semuanya mohon bersiap-siap, kami akan segera memulai teleportasi grup yang akan mengirim semua peserta ke ruang pelatihan masing-masing. Suara yang jelas bergema di seluruh ruang tempat gedung pencakar langit berada. Para jenius dalam 1008 gedung pencakar langit telah bangun lebih awal, menunggu dimulainya eliminasi. Pertama eliminasi dan kemudian duel. Namun dalam hal kebrutalan ronde tersebut, terlihat jelas bahwa ronde ruang pelatihan membuat hati mereka bergetar. Semua yang terbaik. Bekerja keras. Di dalam aula besar gedung pencakar langit 0825, para jenius dari negeri Ganwu Universe saling mendoakan, itu terlalu brutal. Gelombang eliminasi pertama ini saja telah melenyapkan lebih dari 1 juta orang. Dari 1000 orang jenius di aula ini, mungkin tersisa kurang dari 10 jari. Orang gila, semoga berhasil. Windmill, semua yang terbaik. Luo Feng dan Windmill pemuda berambut hijau saling menyemangati. Mendadak. Gemuruh. Energi aneh tak berbentuk turun ke angkasa, menyebabkan 1.008.000 jenius di dalamnya segera diteleportasi. Adapun yang abadi masih di ruang itu, bersama dengan para pelayan dan staf DLL, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Ada meteorit besar yang ukurannya mendekati 100 km, berbentuk persegi panjang, mengambang di tengah angkasa. Shua! Luo Feng muncul di meteorit. Saat dia melihat sekeliling, ada bintang kecil di kejauhan di sekitarnya. Dan tidak terlalu jauh dari dirinya, planet biasa tanpa kehidupan bisa terlihat. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, alam semesta virtual menciptakan lebih dari juta ruang pelatihan, hanya ini saja yang sangat realistis. Meteorit yang melayang di alam semesta ini memiliki 7 menara. Setiap menara, tinggi seperti gunung, setidaknya setinggi 10 km dan luas beberapa km kubik. 7 menara tersebar di lokasi berbeda di meteorit besar ini. Luo Feng menurunkan pandangannya untuk melihat pergelangan tangannya. Di atasnya ada layar, seperti saat eliminasi kembali dalam pemilihan negara semesta Ganwu. Peserta, Luo Feng, negara semesta Ganwu. Poin, 0. Ranking, tidak ada. Lokasi ruang latihan, nomor 0279.378. Ada total 7 menara dalam satu ruang pelatihan dan masing-masing menara ini memiliki 7 tingkat. Menara pelatihan pertama, setiap level memiliki skor maksimum 10.000 poin. Jika seseorang menyelesaikan semua 7 level, mereka paling banyak dapat memperoleh 70.000 poin. Menara kedua, skor maksimum setiap level adalah 100.000 poin. Menyelesaikan semua 7 level akan mendapatkan maksimal 700.000 poin. Menara keempat, skor maksimum setiap level adalah 10 juta. Menyelesaikan semua akan memberi 170 juta poin. Menara ketujuh, skor maksimum setiap level adalah 100 triliun poin. Setelah menyelesaikan semua 7 level, seseorang akan memperoleh 700 triliun poin. Catatan, saat seseorang meninggal, pelatihan berakhir. Ada 2 cara untuk melewati setiap level.
Salah satunya adalah membunuh semua target dalam level itu, memperoleh semua poin yang mungkin dan segera dipindahkan ke level berikutnya. Cara kedua adalah, daripada membunuh semua target, jika seseorang masih bertahan tanpa mati setelah 10 hari, dia akan segera dipindahkan ke level berikutnya dan melanjutkan. Saat semua peserta telah meninggal, maka pelatihan berakhir. Peringkat terakhir akan ditentukan kemudian. Di bawah ini menunjukkan peringkat. Kegilaan. Luo Feng melihat ke layar, menggelengkan kepalanya, ketika semua orang meninggal, pelatihannya berakhir. Apa artinya? Apakah itu berarti bahwa ada kemungkinan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa melewati menara ketujuh? Jelas, tingkat kesulitan menara itu sangat tinggi. Perusahaan alam semesta virtual memiliki keyakinan untuk membunuh semua peserta. Ini sangat mirip dengan tahap eliminasi negara semesta Ganwu. Namun waktu itu hanya di dalam satu dunia itu, dan itu hanya bagian dari pemilihan dan peringkat negara Ganwu di dunia itu. Dan kali ini sebenarnya adalah para jenius tertinggi dari 1008 negara semesta yang semuanya berkumpul. Yang kuat banyak seperti awan, dan peringkat di bawah 7.300, satu akan segera tersingkir. Luo Feng mengerutkan alisnya dan merenung. Jelas. Menara pertama dimaksudkan agar lebih mudah, dan secara bertahap semakin sulit menjelang akhir. Ini menyatakan bahwa ada dua cara untuk melewati setiap level. Salah satunya adalah membunuh semua target dan yang lainnya bertahan selama 10 hari. Kemudian dia akan dipindahkan secara otomatis. Mata Luo Feng bersinar, bukankah ini berarti, di setiap level, saya bisa tinggal selama 10 hari? Setiap menara pelatihan memiliki 7 level. Kalau begitu, hanya di satu menara aku bisa tinggal selama 70 hari. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kegembiraan, itu bagus, dengan cara ini 5 menara akan memberi saya waktu 1 tahun. Apa yang paling dia kurang saat ini? Waktu. Binatang bertanduk emas baru saja menerobos ke tingkat alam semesta, bakat alaminya baru saja mulai berkembang, memahami domain dan mempelajari hukum asal emas. Dan Badan Marga Mosha, baru lahir Oktober tahun lalu, pelatihannya sampai sekarang bahkan belum sampai setahun. Jika dia punya waktu 1 tahun lagi, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Baik. Ini dia. Luo Feng membuat keputusan, saya tidak akan terburu-buru ke depan dengan cemas pada awalnya. Saya akan membiarkan tubuh klan Mosha dalam kenyataan bekerja dan berlatih keras, memaksimalkan pertumbuhan saya sebanyak mungkin. Semakin kuat saya, maka saya pasti bisa melangkah lebih jauh di ruang pelatihan ini, sampai saat itu. Mungkin peringkat saya akan sangat rendah pada awalnya. Namun jangan terburu-buru, yang lebih penting adalah peringkat terakhir. Saya akan mengejutkan semua orang dengan satu gerakan brilian. Luo Feng tertawa. Gemuruh. Dia menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju menara pertama itu. Menara yang tingginya setidaknya 10 km dengan ukiran 1 di pintu masuknya. Ini adalah menara pertama. Luo Feng menyiapkan senjata roh dan baju besi DLL, dan masuk. Saat dia masuk, kata-kata di layar Luo Feng bergerak, menara pertama, tingkat pertama, 10.000 binatang buas mamut darah berbulu. Membunuh satu binatang akan mendapatkan 1 poin, sementara membunuh semua akan memberikan 10.000 poin dan memindahkannya langsung ke level 2. Jika seseorang tidak membunuh mereka semua dan bertahan selama 10 hari, dia akan segera dipindahkan ke level 2 juga. Kematian berarti akhir dari pelatihan. Di sisi layar, bahkan ada penghitung waktu mundur. Jelas saat 10 hari berlalu, dia akan dipindahkan. Seperti yang aku pikirkan. Luo Feng tersenyum, ayo mulai. Pada kenyataannya, tata surya, Mars. Seekor binatang bertanduk emas dengan panjang setidaknya 10 m menjerit gembira. Roar, setelah itu gambar binatang bertanduk emas muncul, melanjutkan mempelajari ruang absolut. Sebagai makhluk yang disukai oleh luar angkasa itu sendiri, klan Mosha sedang mempelajari teknik luar angkasa dengan kenikmatan total, perasaan itu luar biasa. Alam semesta virtual, di dalam alun-alun itu berdiri 1008 orang yang tak bisa mati, dengan santai menyebar. Penghapusan uang pelatihan tidak disiarkan secara publik di seluruh alam semesta. Satu-satunya hal yang disiarkan adalah peringkat. Dan hanya duel terakhir yang akan disiarkan ke publik. Namun, yang abadi dari banyak negara semesta memiliki keistimewaan khusus, mereka dapat menonton aliran setiap peserta. Bolan ini, memang dia ganas, begitu dia mulai, dia sudah menduduki peringkat nomor 1. Begitu cepat, skor bolan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Ini jauh melebihi ranker nomor 2. 13. Negara Ganwu Universe Mu Rongjun juga lumayan, sekarang dia peringkat 12. 1008 unding dapat dengan mudah melihat tabel peringkat dan situasi masing-masing peserta. Saat ini mereka mewakili setiap negara semesta. Jadi, tentu saja mereka ingin agar para jenius mereka sendiri menjadi lebih menonjol, dengan cara itu mereka akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Bagi makhluk abadi ini, wajah dan rasa hormat sangat penting. Masih baik. Raksasa armor berskala itu mengangguk sedikit, duduk di kursi besar, mengawasi layar. Rongjun. Dia langsung membuka arus situasi Rongjun. Semua yang bisa dilihat adalah pemuda liar bertelanjang kaki, dengan gerakan aneh, sangat cepat, memegang pedang pertempuran dan menebas singa berbulu 3 mata bersayap, makhluk buas chimera. Raksasa lapis baja skala tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum di wajahnya. Alisnya berkerut, amarahnya terlihat, Luo Feng ini. Dia sebenarnya tidak memperhatikan bahwa peringkat itu memiliki nama Luo Feng.
Dari ekspektasinya, Luo Feng ini setidaknya harus bisa mencapai 10.000 teratas. Setelah itu dia membuka daftar namanya sendiri dari negara semesta Ganwu dan melihat nama Luo Feng. Luo Feng, negara semesta Ganwu, peringkat 1.006.891. Ini membuat mata raksasa itu marah. Amarahnya menampakkan dirinya. Apa yang dilakukan si idiot ini? Skala raksasa lapis baja membuka aliran Luo Feng. Melihatnya mengerutkan alis, dia bahkan tidak bekerja keras. Ini, dia menggunakan ruang pelatihan untuk berlatih. Persis. Namun binatang bertanduk emas dan klon klan Mosha sama-sama terlibat dalam pelatihan. Bahkan jika tubuh bumi Luo Feng tidak berlatih dan terus-menerus menyerap pemahaman dari dua tubuh itu, menggunakannya dalam pertempuran, dia akan terus tumbuh lebih banyak lagi. Menara pertama lantai 1, lantai 2. Di setiap level, dia tinggal selama 10 hari penuh. Dia menunggu sampai saat terakhir untuk pergi membunuh semua target. Jelas di antara lebih dari 1 juta jenius, bukan hanya Luo Feng yang lakukan ini. Banyak orang lain telah menggunakan strategi yang sama selama level awal yang lebih mudah untuk memeras lebih banyak waktu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ini mengakibatkan Luo Feng bukan yang terakhir. Namun dia masih hampir yang terakhir, di antara 1.000 atau 2.000 terbawah. 60 hari kemudian. Gemuruh. Luo Feng mencapai lantai 7 dari menara pertama. Tingkat 6 sebelumnya, yang ada di dalamnya sebenarnya adalah monster luar angkasa Chang. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru saat dia memikirkan tentang level sebelumnya, secara bersamaan dia melihat layar di pergelangan tangannya. Menara pertama tingkat 7, sarang induk klan Bak. Membunuh sarang induk akan memberikan 10.000 poin, segera dipindahkan ke tingkat pertama menara kedua. Klan Bak sarang ibu pada kenyataannya, bahkan sarang ibu terlemah masih sebanding dengan tuan sektor, kadang-kadang bahkan sebanding dengan banyak yang abadi. Sarang induk ruang pelatihan ini diturunkan dayanya agar sesuai dengan tingkat peserta. Saran, bunuh sarang induknya sedini mungkin. Nanti, sarang induk akan menghasilkan lebih banyak klan serangga, dan lebih kuat lagi. Gemuruh. Ruang tingkat 7 segera berubah menjadi gurun yang luas. Di tengah gurun ada sepetak hijau dan di sana terhampar bola bundar besar, dengan diameter sekitar 60 m. Bola bundar memiliki penyok di dalamnya, secara bersamaan mengeluarkan beberapa racun. Bahkan tubuhnya sendiri tertutup cairan beracun. Sarang induk klan serangga. Luo Feng menatap, bumi, bumi. Shenlong Jia. Luo Feng memikirkan 3 bahaya besar di bumi. Di Shenlong Jia ada bola misterius yang menakutkan di sana, bahkan Babata pun melarangnya menyentuh benda itu.